Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas Anda ya berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini beli ronsokan ya, Ya, TV LG 29 Evo 6 RL ya. Beli ronsokan dari tukang timbang, boleh dikata tukang loakan. Ya, katanya baru sekali rusak ya. Ya, kemudian beli 150K. Ya, setelah menawarkan ya kepada calon pembeli ada peminat dan terjadi panjar. Ya, kemudian saya coba membukanya ya dan sangat parah ya. Ya, bahwasanya TV ini kemungkinan kerusakannya pada awal sebelumnya hanya tidak dapat siaran ya. Namun setelah disimpan di luar mungkin kena hujan, kena panas ya, sehingga banyak sekali komponen yang mengalami patah kakinya ya atau pinnya, yaitu pada elko-elko. Ya, dan di sini kerusakan pertama yaitu saklar. Ya, saklarnya sudah rusak ya, saklar on off. Jadi saat ini saya langsungkan kabel AC-nya ke mesin. Ya, kemudian di sini saya hanya mencoba ya memberikan singkatnya saja ya hasilnya ya, tanpa harus lagi melakukan pemeriksaan ya, dengan lebih dari 5 kerusakan ya. Oke. Ya, setelah saya pasang kabel AC kemudian melakukan colokan ke listrik ya, ternyata tegangan tinggi kemudian habis ya perlahan. Oke, langsung saya lakukan pemeriksaan bahwasanya resistor 910 kilo mengalami putus satu buah. Ya, kemudian saya lakukan pergantian ya, kemudian mengulang lagi mengetes ya, ternyata tegangan sudah hampir stabil ya, namun tetap turun ya, tetap turun tegangannya. Oke, hingga habis keseluruhannya baik dari output lainnya. Ya, kemudian melakukan pelacakan di area regulator, ya, kemudian area primer dan sekunder ya, mengukur octocopler ya, kemudian TL431 normal-normal saja. Ya, secara acak ukurnya ya, karena dua itu paling seringnya jika mengalami naik kemudian turun habis ya. Oke, bahkan sempat melakukan uji coba pergantian pada octocopler ya dan juga TL431, hasilnya nihil. Ya, setelah mencermati lebih detail ya, ternyata resistor ya, resistor R834 di sini ya, R834 ya, benar ya, R834. Coba kita lihat ya, 834 yang terhubung dengan TL431 itu mengalami kerusakan, nilainya 4,7 kilo ya, berubah menjadi 2,2 kilo ya. Jadi mengalami penurunan nilai resistansi yang harusnya 4,7 menjadi 2 kilo. Ya, kemudian selanjutnya setelah pergantian ya, tegangan stabil dan dapat hidup. Ya, di sini dapat hidup namun gambar begitu sangat jelek ya. Bergaris-garis, kemudian tidak asimetris pada vertikalnya ya, tidak linear begitu ya, di atas bergaris, di bawah kosong ya. Ya, kemudian melakukan pengukuran terhadap vertikal A dan vertikal B ya, out A dan B dari IC chroma ya, ternyata mengalami keganjilannya. Mengukur di sini resistornya ya, kemudian ternyata ganjil ya, kapasitornya normal ya, kemudian di sini dia resistor yang mengalami kerusakan. Satu buah berubah juga nilainya ya. Saya coba perlihatkan di situ, itu dia ya. Ya, di situ 4,7 kilo juga ya, dan satunya ternyata sudah berubah nilainya, lupa, berubah menjadi 1,2 kilo kayaknya ya. Ya, jadi sehingga merapat, sehingga menahan output dari vertikal B. Ya, setelah pergantian itu sudah ada perubahan ya, namun masih cacat ya untuk vertikalnya. Masih sangat cacat untuk vertikal. Ya, kemudian melakukan pelacakan pada di sini vertikal, ini dia ya, IRF-nya, bukan vertikal tapi IRF di sini. IRF resistornya nilainya ke marking kode di sini di boardnya R556 ya, 556 jika tak salah, 556 ya, atau berapa tuh
Ya, 556 ya. Di situ seharusnya nilai adalah 39 kilo. Nah, terjadi perubahan nilai senilai lupa lagi 39 kilo menjadi 15 kilo ya, jika tak salah. Yang jelasnya perubahan terjadi nilai ya. Ya, jadi setelah melakukan pergantian, nah sudah tampil gambar, ya, tampil display begitu ya, tampil display. Ya, kemudian melakukan proses tuning. Ya, ternyata setelah melakukan proses tuning hendak dapat siaran TV kabelnya, namun ternyata tidak dapat sama sekali ya. Jadi kekosongan terjadi. Oke, lanjut pemeriksaan saya lakukan. Ternyata di sini lagi ya, pada ini PLL IF ya, PLL IF ya, tepatnya resistor ya, masih bukan resistor yang rusak tapi kapasitornya yang mengalami kerusakan ya. Ya, di PLL IF ya, di situ PLL IF tegangan saya ukur hanya 1 komaan ya, dan seharusnya berkisar 2 koma ya, hanya 1 komaan namun berkisar 1 komaannya yang seharusnya 2 komaan. Oke, dan ternyata tegangan kapasitornya ya, yaitu senilai 0,1 mikro ya, atau 100 nano, mengalami rada-rada short ya, rada-rada short. Jadi saya ganti kapasitornya yang berbentuk resistor, saya ganti dengan milar ya. Oke, sehubungan ada telepon masuk, saya coba cancel sejenak ya. Ya, lanjut pada kerusakan selanjutnya ya, setelah hidup, kemudian perbaikan vertikal, ya setelah tampil raster dan display, ya kemudian melakukan proses tuning, ya melakukan proses tuning, ternyata tidak dapat siarannya, ya kemudian setelahnya itu, setelah melakukan proses pencarian siaran, ya ternyata tidak dapat, dan kemudian mengganti kapasitor ya, kapasitor yang berada di jalur PLL IF ya, tepatnya C590 ya, senilai 100 nano. Ya, setelah itu melakukan proses pencarian dan alhamdulillah dapat siaran ya, dapat siaran. Oke, setelah, nah di sini lagi ya sepertinya ada yang terlupa satu ya. Oh, tidak ya. Oke, setelah dapat siaran ya melakukan uji tes. Nah, di sini kerusakan mulai bertambah ya. Jadi setelah dapat siaran ya, kemudian tanpa memperhatikan gambar ya, kelebarannya atau pasnya ya. Ya, kemudian di running test beberapa menit, tiba-tiba terjadi standby ya, terjadi standby, tidak bisa on ya. Kemudian melakukan pelacakan ya, ternyata SDA ya, SDA di sini mengalami kekosongan ya, kekosongan tegangan yang harusnya ada sekitar 3,2 volt ya, atau 3,3 ya, ternyata terjadi kekosongan pada pin SDA ya. Melepas tuner ya, melepas tuner ternyata tetap sama, melepas jalur ke EPROM juga tetap sama ya. Ya, setelah melakukan pelacakan ternyata tegangan untuk 1,8 volt ya, di sini tepatnya ini ya, 1,8 voltnya mengalami kehilangan tegangan. Ya, lanjut pemeriksaan, ternyata kapasitor C515 ya mengalami short ya. Sehingga tegangan untuk 1,8 hilang, dan penyebabnya adalah shortnya C515 ya. C515 di situ saya ganti dengan nilai 100 nano juga ya. Ya, dan sekedar saya infokannya bahwasanya untuk 1,8 voltnya ini disuplai oleh dua pasang transistor ya. Yang ini untuk sebelah sini ya, dan yang ini dua untuk 1,8 di sini ya. Oke, setelah melakukan pergantian kapasitor yang short ya, kapasitornya berbentuk resistor ya, dengan warna coklat hitam orange ya, coklat hitam kuning ya, coklat hitam kuning senilai 100 kilo. Ya, kemudian
pasang, ya lakukan pengetesan, ya sudah normal kembali. Ya kemudian melakukan pengecekan, ternyata gambar melebar ya. Oke, gambar melebar, memperhatikan jalur sekitar Pinkansen, ya sepertinya normal-normal. Ya namun ternyata setelah saya melirik, ada sebuah resistor sepertinya berjamur ya, berjamur. Nah ini dia. Ya setelah mengecek resistornya, di situ resistor berapa di situ ya? 317 ya, resistor 317. Ya di situ nilainya 24 kilo ya. 24 kilo, resistornya 24 kilo, namun berubah nilai menjadi 31 kilo ya. Ya, jadi setelah mengecek di sini R517 yang seharusnya 24 kilo ya, merah kuning merah. Ya, ternyata nilainya sudah berubah menjadi 31 kilo. Ya, untuk R24 kilo saya tidak miliki, jadi saya menggandengnya, menyeri resistor dengan nilai 20 kilo ya, 20 kilo, kemudian dengan 2 kilo ya, 22 kilo dengan 2 kilo, atau mungkin boleh 12 kilo, 12 kilo ya. Ya, setelah melakukan pergantian ya, dan alhamdulillah gambar sudah normal ya untuk Pinkansennya, arah lebarnya. Ya, namun saat ini masih ada satu buah kerusakan yang saat ini saya harus melakukan pengecekannya, di mana kira-kira yang mengalami kerusakan, yaitu ternyata dari sebelumnya saya kerja ya, nanti tekan channel baru muncul gambar ya. Namun untuk display dan raster ada ya, saya coba perlihatkan. Ya, setelahnya itu ya, ternyata kerusakan juga pada loudspeaker ya. Jadi kerusakan berikutnya tidak ada suara, ternyata speakernya mengalami putus. Jadi saya kali saja ya, karena tidak ada speaker yang sama saya punya untuk model ini ya, tidak ada. Jadi saya ganti dengan speaker biasa. Oke, selanjutnya saya coba perlihatkannya kerusakan yang sangat unik ya. Apakah kemungkinan berasal dari setting factory atau masih ada kerusakan? Ya, saya coba perlihatkan. Saya perkecil dulu kamera. Ya, di sini bahwasanya display tampil ya, display tampil. Ya, namun boleh dikata gambar tidak ada. Oksidasi tampil. Saya coba tekan menu ya. Saya coba tekan menu. Ya, di sana hadir ya, hadir menu. Bahkan oksidasi pada siarannya, pada channel siaran ada. Ya, untuk channel siaran saya coba tekan 1. Ya, mana nih? Oke, saya perlihatkan ya. Untuk volume tampil ya. Oke, di situ tampil volume. Bahkan display untuk siaran ada. Ya, namun untuk memunculkan gambar ternyata harus menekan channel ya. Saya coba tekan channel atau channel up, channel down ya. Saya coba tekannya, kemudian maka bisa tampil gambarnya ya. Itu dia. Ini dia kerusakan yang saya harus melakukan proses perbaikannya. Saya coba standby kan. Ya, standby, mati. Ya, kemudian saya coba on kan. Ya. Dan tak ada kembali ya. Kembali tak ada gambar. Ya, saya coba tekan programnya, channel up atau channel down. Ya, maka akan tampil ya. Oke. Ya, dinantikan untuk ini. Saya coba cari-cari tahu dulu apakah berasal dari factory-nya. Ya, saya coba melakukan saja pergantian EEPROM ya. Kemudian mengujinya kembali apakah berhasil atau tidak. Tetap di channel saya. Ya, di sini saya coba langsung ya mengganti EEPROM dengan isian seri IC TDA 12 sekian ya, atau SA30400 ya. Oke, dan pada saat on langsung muncul raster. Saya coba melakukan dulu pencarian siarannya. Bila mana sukses ya, maka alhamdulillah
Kita coba melakukan pencarian siaran. Oke, di situ. Oke, lanjut. Ya, sepertinya berhasil ya. Oke, proses pencarian siaran berlangsung. Ya, jika ini berhasil maka tentunya bukan kerusakan EEPROM ya, namun data servisnya ya atau data pabriknya mengalami perubahan. Mungkin saja setelan pada channel darknya ya atau apapun ya, karena nanti tekan channel baru bisa muncul gambar ya, yang sebelumnya display muncul semua ya. Oke, proses pencarian siaran berlangsung dan insya Allah ini sudah sukses ya, dengan begitu banyak gejala kerusakan ya, diakibatkan rusak simpannya, kemudian simpannya mungkin di luar rumah kena air hujan dan matahari ya, sehingga banyak sekali mengalami kerusakan. Oke, proses pencarian masih berlangsung, sudah ada 10 ya. Terima kasih saya ucapkannya buat Anda yang selalu membagikan postingan saya. Semoga pahala menjadi ladang pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita saling support ya untuk dunia servis ya, sekiranya bisa menjadi amal tersendiri. Ya, saya masih menanti finishing dalam pencarian siaran. Ya, semoga berhasil. Ya, kembali saya infokan kerusakan pertama dari TV ini mati. Ya, ternyata saklarnya mengalami sudah macet ya, kemudian pada saat melangsungkan kabel AC ya, ternyata tegangan keluar hanya sesaat ya, tinggi B+ tinggi sesaat ya, kemudian melakukan pergantian resistor 910 kilo ya, tegangan sudah hampir normal namun tetap turun ya. Oke, kemudian mendapati sebuah resistor dengan perubahan nilai masih di area primer, sekunder ya, sekunder atau feedback regulator ya, kemudian sudah normal dan ternyata masih ada turunan dari kerusakannya. Oke, sudah 38 channel, saya coba off-kan ya. Oke, saya kembali ke menu setting ya, kemudian kita coba munculkan gambar. Oke, sudah tampil gambar dan sekarang saya coba men-standby-kan ya. Saya coba standby-kan. Oke, sudah posisi standby, kemudian kita coba tekan on ya, apakah tersimpan siaran. Oke, alhamdulillah ya, sudah berhasil ya, jadi kemungkinannya hanya setting factory-nya ya. Oke, saya coba langsung memadamkan melalui colokan dan kembali saya coba colok apakah langsung tampil. Insya Allah ya, berhasilkah? Oke, alhamdulillah sukses ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Dalam kali ini pengerjaan tuntas mungkin atau tidak ya, atau banyak sekali kerusakan dari LG 29FU 6RL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.